ingin menjadi anggota DPR harus kumpul uang banyak dulu baru pencalek. Terus kira-kira gimana Bung Alfon ini? Yang dulunya dikatakan politisi busuk gitu kan, itu menjadi politik uang gitu kan. Tambah keren sekarang ya. Tapi busuk juga. Busuk sama-sama busuk juga gitu kan. Karena itu kan membusukkan demokrasi kan. Ini seorang Dr. Haris Effendi Iskandar begitu getolnya mengatakan lawan politik uang gitu. Ini harus kita lawan bersama. Tentu kita dengan harapan gerakan ini tidak hanya terkonsentrasi digerakkan oleh teman-teman di koalisi masyarakat sipil. Kita berharap nanti politisi kayak Dadayat juga ikut bergabung, ya partai politik juga ikut bergabung. Mimpi tentang bagaimana kita berharap bahwa 26 tahun berjalan, ini jangan-jangan rontok. Ya. Hanya ketika kita membiarkan, harus ada koreksi serius terhadap soal bagaimana kita menentukan pemimpin, baik di eksekutif maupun di legislatif. Rajin berkarya membawa kemajuan, ladang hebat bersama Bang Dayat, kekuatan kita tak akan terkalahkan dengan kebersamaan. Kita pasti bisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Dayat, sebuah channel yang menginformasi, memotivasi dan menginspirasi. Kali ini saya sangat terhormat, ini suatu kehormatan bagi saya bisa didatangi tamu aktivis luar biasa. Saya sapa aja yang pertama Bung Alfon Kurnia Palma. Bung Alfon, Siap. Mana ya? aktivis orang Awak yang lama di Jakarta kembali pulang kampung sekarang. Ada apa nih? Alfon sudah ada di Padang. Kuliah. Apalagi jelang pilkada. Jangan-jangan konsultan politik juga. Ada. Kamu kuliah. Kamu mencari ilmu. Cari ilmu. Cari ilmu. Singkat tentang Alfon Kurnia Palma, beliau pernah menjabat jadi Ketua LBH, Lembaga Bantuan Hukum Padang pada tahun 2003 sampai 2010, cukup lama. Terus kemudian menjadi Ketua Badan Pekerja ya. Badan Pengurus. Badan Pengurus YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sejak 2011 sampai 2017. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor di Universitas Andalas. Ya. Mungkin nanti kita ingin apa konsentrasinya, informasinya tentang HAM, perlindungan data pribadi dan e-commerce. Terima kasih Bung Alfon. Siap, Bang. Selamat datang di kampung halaman kembali gitu. Tidak aja ada Bung Alfon ini merindukan para aktivis nih. Yang kedua, tokoh yang tidak asing lagi, yang sering bercuap-cuap terus ini, sampai terakhir terkait persoalan inisiator gerakan melawan politik uang. Ini apa ini motivasi dan rahasianya nih? Bung Dr. Haris Effendi Iskandar. Ya, Bang Dayat, selamat sore pemirsa Kopi Pahit Hidayat ya. Mudah-mudahan kita bincang sore ini ada manfaatnya. Alhamdulillah. Kita santai aja, Jo. Ya. Bung Ajo ini panggilan akrabnya. Ya. Siapa Karena orang Ajo? Pariaman. Ya. Oh, kena Priaman juga ya. Jadi kadang-kadang Magalajo gitu. Primordial juga dia Ajo. Tapi ini keren sih, Jo. Keren. Iya. Dimanapun juga berada, identitas daerah harus kita bangga juga. Ya kan? Itu yang Laki kalah rasanya. Bung Alfon dan Ajo. Ya. Mungkin topik kita ini adalah selaras dengan gerakan yang disampaikan oleh Haris Effendi Iskandar terkait persoalan melawan politik uang. Ini berangkat dari pengalaman 2004 dan memang banyak pelaku politik ya, apakah calon legislatif, ini juga mau menjelang pilkada 2024, 27 November 2024. Auranya mungkin terasa ke sana dan memang diasumsikan banyak orang sesuai dengan data dan faktanya di lapangan itu kian masif dan seolah ini suatu hal yang lazim saja. Mungkin problemnya adalah sejauh mana seorang calon pejabat publik, apakah anggota DPR RI misalnya atau juga kepala daerah nantinya yang duduk dipercaya berdasarkan pengaruh politik uang gitu ya. Politik uang ini kan memberikan sesuatu, apalagi uang ya, agar dia memilih dia. Walaupun esensi sebuah demokrasi mungkin tidak seperti itu yang saya pahami itu. Saya mulai dari Bung Alfon dulu. Ini bagaimana melihat fenomena seperti ini? Apakah ini harus menjadi tradisi yang baru saja? Ingin menjadi anggota DPR harus kumpul uang banyak dulu baru pencalek? Terus kira-kira bagaimana Bung Alfon ini? Jadi gini ya. Pertama-tama bahwa politik uang itu tidak hanya terjadi pada saat ini.
tetapi juga sudah dulu sebenarnya gitu ya. Bahkan pada saat Orde Baru juga sudah terjadi. Nah, begitu juga pada tahun 99 gitu ya. Itu namanya gerakan politisi busuk sebenarnya. Ini kan politisi ini ya, politik uang kan. Kalau ini kan politisi uang gitu. Tapi esensinya sebenarnya adalah ketika pemilu itu tidak jurdil ya gitu ya. Jujur, adil, dan kemudian transparan. Nah, ini menjadi suatu azas sebagai metakaidah dalam melihat bahwa pemilu itu, apakah itu pemilu di kepala daerah, pilpres maupun juga pileg gitu ya, memang mempunyai cara-cara yang cara curang. Gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya politik uang ini kan secara curang, gitu kan? Dia tidak memberikan suatu visi misi atau gagasan-gagasan yang genial yang menjawab dari apa kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Nah, oleh sebab itu makanya yang ditawarkan oleh mereka itu hanyalah materi. Gitu. Nah, ini membuat politik uang itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Jadi dia tidak membuat suatu pemerintahan ke depan itu bervisikan bagaimana menjawab tantangan-tantangan yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi bagaimana memberikan candu pada masyarakat. Nah, oleh sebab itu makanya politik uang menjadi suatu serum injeksi untuk mematikan demokrasi itu sendiri. Nah, jadi menurut saya ini sudah lama, dan tetapi pada saat ini dia itu istilahnya itu adjustment gitu ya, menyesuaikan gitu ya. Yang dulu dikatakan politisi busuk gitu kan, itu menjadi politik uang gitu kan. Tambah keren sekarang ya. Tapi busuk juga. Busuk sama-sama busuk juga gitu kan. Karena itu kan membusukkan demokrasi kan. Nah, itu maka dia sebagai suatu serum yang membusukkan demokrasi, yang pada akhirnya demokrasi itu hanya menjadi jargon. Nah, ketika itu hanya sebagai jargon gitu kan, artinya pemerintahan Indonesia itu yang berbasis pada hukum, nilai-nilai yang ada secara plural di Indonesia ini menjadi tidak ada. Karena orang memilih itu hanya berdasarkan materi, uang gitu kan, dan itu menjadi suatu membentuk rasa yang adiktif gitu ya. Yang candu, jadi candu gitu kan. Ya, kapan lagi saya punya kesempatan untuk memeras gitu kan. Walaupun dalam syarat tertentu, ya ini kan menjadi suatu standar balasan gitu kan kepada aktor-aktor politik yang ada di DPR, legislatif gitu kan, maupun di eksekutif gitu kan. Kenapa selama ini mereka tidak respon kebutuhan-kebutuhannya? Jadi ada semacam hubungan didaktik resiprokal gitu kan, ada satu dengan yang lainnya gitu kan. Ya udahlah, kita kerjain aja, kapan lagi kita kerjain mereka gitu. Jadi tidak bisa kita cari menyalahkan satu sisi dari masyarakatnya, tapi juga ada supply dan demand tadi. Ada supply and demand. Nah, bagaimana supply and demand itu sebenarnya tidak bertemu sebenarnya. Kan sebenarnya kan supply and demand dia akan ketemu di suatu titik yang namanya suatu pemenuhan kan terhadap supply and demand ini. Ini bagaimana supaya tidak dipertemukan? Tapi kan faktanya sekarang itu bertemu gitu kan. Nah, itu yang membuat demokrasi itu menjadi teracuni. Nah, itu kalau bahasanya Ajo kemarin tadi gitu kan, itu namanya demokrasi for sale gitu. For sale. Demokrasi secara normatif kan juga ada lembaga yang dibentuk untuk pengawasan seperti ini. Setuju. Kalau seandainya law enforcement-nya jalan tegak, gimana Afwan melihatnya? Tapi pertanyaan begini dulu sebelum penegakannya itu. Apakah struktur itu memang memainkan peran-peran itu kan? Atau kalau semisalnya dia tidak memainkan peran-peran itu, dia hanya diam ketika itu terhadap suatu kejahatan gitu kan? Itu kan jahat juga itu. Ibarat kata cinta kepada si Angga dan ada apa dengan cinta gitu kan? Apa yang Anda lakukan itu jahat gitu sebenarnya. Sekarang begini, ketika Bawaslu dia tidak berperan gitu kan, apa itu sudah bukan kejahatan karena itu dia melakukan perbuatan membiarkan gitu. Jadi bentuk omission. Sama ketika ada sekarang pada saat ini gitu kan, ada gugatan kepada suatu penyelenggara pemilu, misal contoh KPU gitu kan, karena dia membiarkan gitu. Nah, itu dikatakan perbuatan yang membiarkan atau omission gitu kan. Dalam kerangka hukum itu namanya nidun gitu ya, tidak melakukan gitu. Nah, ketika tidak melakukan itu suatu kejahatan. Nah, itu bisa digugat gitu ya. Nah, itu satu kepada Bawaslu-nya gitu kan, kemudian juga kepada
penyelenggara KPU-nya gitu kan. Dalam proses-proses itu juga ada DKPP juga gitu ya. Dan sebenarnya kan ini kan ada triple aliansi gitu kan, antara DKPP, KPU, Bawaslu yang memang harus berfungsi gitu kan. Nah, jadi ini memang harus berfungsi di semuanya lininya. Tapi kalau bisa nggak berfungsi gimana? Oke. Nah, itu secara strukturalnya gitu kan, struktur dan bukan artinya secara ekonomi politik gitu ya. Saya bisa memahami secara struktur seperti itu. Saya ingat nih Bang Alfon, dulu kan partisipasi publik untuk mengawal tidak terjadinya praktek-praktek politik busuk ini kan pasif juga. Ada dulu namanya forum rektor, Ambrel ya, Ambrel macamnya. Ini satu yang ini yang satu Ajo juga, Alfon juga ketika itu kan. Sekarang diam gitu kan. Nah artinya apa gitu? Mulai ada apatiskah atau memang kita sedang mencari tren baru proses demokrasi kita yang harus berbiaya mahal ini? Gimana? Kalau menurut saya ya, ini kan tidak terlepas dari persoalan pendanaannya juga gitu Bang, gitu kan. Amrel, forum rektor dan semuanya itu kan supporting dari luar negeri. Nah Indonesia ketika itu kan dinilai sebagai suatu negara yang demokrasi baru tumbuh, gitu kan. Karena ketika itu kan momentumnya ada 98, bagaimana terjadinya konsolidasi demokrasi kan begitu kan. Itu maka luar negeri itu mempunyai perhatian sangat besar kan. Nah, jadi dengan mengatakan bahwa mereka berkontribusi sebagai suatu langkah etis gitu ya, karena sudah mendapatkan banyak dari Indonesia, maka mereka hadir untuk memastikan bahwa demokrasi bisa terkonsolidasi. Nah, tetapi kan persoalannya pada saat ini itu tidak kontinu. Yang terjadi pada saat ini adalah baru adanya demokrasi secara prosedural, yaitu yang dikatakan Abang tadi gitu kan ada kelembagaan secara struktural kan gitu kan, tapi kan sebenarnya secara substantif itu kan enggak, dan pendekatan Habermas gitu kan, partisipasi itu tidak terbentuk. Nah forum-forum warga itu tidak terbentuk gitu kan. Nah itu yang membuat bahwa ya namanya berjalan aja, pokoknya ini menang aja, terlepas di situ ada namanya persoalan kecurangan di sana gitu kan. Berarti politik esensial yang substantif dalam edukasi politiknya boleh dikatakan tidak aktif. Memang tidak ada. Pertanyaan saya, Abang merasakan itu nggak? Gimana? Saya tanya ke Abang aja gitu kan, apakah itu terjadi atau enggak gitu kan? Atau ada memang senario memang kekuatan supaya itu tidak terjadi gitu kan? Ya, bisa saja gitu kan. Karena ini kan Indonesia tidak terlepas dari senario gede dan pendekatan global kan pada saat ini kan. Dan itu bisa aja dalam kerangka pendekatan konspiratifnya kan gitu kan. Nah bisa aja gitu ya. Tapi memang Indonesia ini kan sebenarnya tidak terlepas dari negara-negara maju yang mempunyai kepentingan terhadap sumber daya Indonesia, dan pendekatan ekonominya itu harus dikontrol. Nah itu akan berakibat secara politik kan begitu kan. Jadi kita tidak berbicara secara normatif aja, tetapi dalam pendekatan serantaunya bicara geopolitik ya. Oke. Lanjut. Ini menarik. Oke, Bu. Lanjut. Saya pikir memang seperti itu. Karena memang sumber daya alam, sumber daya yang dimiliki kita kan memang di negara-negara tertentu boleh berkurang begitu. Iya. Nah, ketika kita tidak kuat secara kepemerintahan, tentu ini akan berpotensi juga direbut gitu. Tapi saya coba ingin masuk kepada law enforcement gitu. Law enforcement, penegakan hukum ya. Ada penegakan hukum mungkin murni, hukumnya saya ada tindakan pidana misalnya, kan beda itu. Ada mekanismenya, ada peradilan jelas. Kalau penegakan hukum di politik ini misalnya, kok nggak seheboh peradilan hukum, penyidikan sampai tuntutan sampai penghakiman ya di pengadilan gitu. Sehingga orang nggak cemas untuk melakukan tindakan politik yang dikatakan busuk tadi. Ada problem di situ. Apa problemnya? Memang ada problem. Karena di dalam undang-undang pemilu itu sendiri, dalam kerangka terjadinya pidana pemilu, itu kan sebenarnya ada serat-serat menuju sana kan sebenarnya. Pertama dengan Gakumdu. Itu maksudnya apa gitu kan? Ya mau maju aja gitu kan, kok pakai dibatas-batasin begitu gitu kan? Jadi secara politik itu memang juga ada pembatasan kan. Ada namanya apa istilahnya itu ya?
saringan. Saringan, mulai dari Itu kan. mulai dari Bawaslu gitu ya. Dari Bawaslu itu ke Gakumdu, kejaksaan, dan kemudian disepakati gitu kan, baru bisa maju gitu kan. Nah, baru nanti diproses di peradilan. Nah, semestinya itu nggak ada, kemudian langsung aja disidang kan gitu kan. Nah, ini kan enggak. Nah, artinya apa? Ya namanya kasus politik ya berarti itu pendekatan politik kan gitu. Dan kemudian dalam konteks itu sebenarnya kita bisa memahami juga bahwa permasalahan politik itu dia tidak berdiri sendiri dan dia mengintervensi dalam wilayah-wilayah hukum sebenarnya kan. Nah, dengan demikian sebenarnya dalam pemilu pada saat ini ketika ada permasalahan hukum gitu kan, dia pasti mempunyai dimensi politik yang akan terintervensi gitu. Karena apa? Karena dia punya saringan tadi gitu. Kalau misalnya memang persoalan independensi judiciary gitu kan, artinya itu tidak ada gitu kan. Dia harus independen dan itu berdasarkan nilai-nilai yang namanya Bangalore Principle gitu kan. Nah, ini kan kagak dibatasin dulu nih. Disaring nih gitu kan. Boleh kagak nih? Ini kalau bisa boleh, oke lanjut gitu kan. Kalau enggak gitu kan. Nah, di situ kalau misalnya soal law enforcement gitu kan. Jadi kalau misal benar-benar dikatakan melakukan law enforcement gitu kan, nggak perlu juga ada namanya lembaga-lembaga tadi itu gitu kan, langsung aja masuk gitu kan, dan kemudian langsung disidangkan. Kalau tadi menuju ini dia kan merusak demokrasi, saya dicandu. Pada gilirannya ya bisa membuat peradaban yang menurun lagi ya dari seluruh sektor kehidupan. Pasti. Karena kan gini Bang, ketika seseorang itu terlena dengan suatu hayalan, kan mimpi sebenarnya kan, itu akan membuat dia tidak akan menuju ke sana, tidak akan mengkonkretisasi dari mimpi-mimpinya dia itu. Dia hanya akan termanjakan dengan mimpi. Gitu. Nah, begitu juga pada saat ini kan, pesta demokrasi yang hanya dimimpikan dengan jargon dan kemudian diberikan energi dalam bentuk uang gitu kan, mimpi kita terhadap demokrasi itu tidak akan terwujud. Nah, itu yang akan meruntuhkan dari peradaban kita menuju konsolidasi demokrasi. Tidak hanya itu sebenarnya, itu juga akan meruntuhkan terhadap suatu konsolidasi keadilan yang ada pada saat ini. Kan kita bisa lihat pada saat ini bahwa lembaga-lembaga peradilan, misalnya tadi gitu Pak, kenapa nggak langsung ke peradilan? Tapi kan ada serat-serat di sini kan, sekat-sekat ini kan. Nah, itu sebenarnya mengurangi kualitas proses bagaimana proses hukum bisa berjalan gitu. Nah, itu transisi demokrasi itu tidak terkonsolidasi jadinya. Ini mirip-mirip. Jadi negara-negara dunia ketiga yang misalnya pasca kolonial atau juga negara-negara yang dengan mempunyai pengaruh besar dari militer gitu kan. Jadi hukum itu sebenarnya tidak menjadi nomor 2 gitu kan. Kekuasaan yang lebih pertama yang menjadi acuan gitu. Ini juga terjadi di Indonesia pada tahun 45, 58 dan kemudian juga 66 gitu ya. Ini politik lebih berkuasa gitu kan dibandingkan dengan hukum itu sendiri gitu kan. Itu makanya ya pemilu nggak penting gitu kan. Yang penting itu adalah bagaimana ada konsolidasi, ada kekuasaan, kemudian menuju proses yang namanya suatu demokrasi yang terpimpin, kan gitu-gitu kan. Nah, ini yang menurut kita menjadi problem. Nah, itu akan diperbarui Orde Baru ketika itu. Tapi kan Orde Baru menjadi replikasi pada Orde Lama, kemudian terjadi lagi. Jangan sampai demokrasi reformasi pada saat ini terulang kembali. Ini kan ada pola nanti kan. 45 66 sampai ke 98 kan gitu kan. Dan kemudian 98 sampai juga sekarang gitu kan. Kalau semisal kita memang terlena untuk melakukan, jadi mimpi kita untuk konsolidasi demokrasi itu hanyalah suatu omong-omong. Tapi saya sih lebih sukanya mengatakan Ilusi. Wow, tambah keren terus ya. Baik, Bu Alfon. Ini cukup banyak nih, ragi semua. Saya ke Ajo nih, Ajo. 98. Ajo salah seorang aktivis 98. Sama nih, Pak. Sama, Alfon. Kami segenerasi. Ya, kita juga terlibat juga ketika itu ya. Sama seniornya kan ada ya. Lupi juga ketika itu. Jo, motivasi gerakan melawan politik uang ini apakah juga bagian untuk mengantisipasi kembalinya orde-orde yang kita coba perjuangkan untuk tidak langgeng dulu, misalnya reformasi, mungkin protes terhadap sistem berpemerintahan, sistem negara ketika Orde Baru. Apa ini bagian dari itu motivasinya? Kenapa ini seorang Dr. Haris Effendi Iskandar begitu getolnya mengatakan lawan politik uang gitu?
Jadi gini Pak, jadi kalau soal bicara motivasi, ada beberapa landasan motivasi. Pertama, landasan motivasinya ideologis ya. Kenapa saya bilang ideologis? Bahwa apa yang kita perjuangkan soal melawan politik uang, melawan politik dinasti, itu kan memang sebuah isu sejak dulu kita lawan. Sejak 98 itu juga yang kita lawan. Seperti yang Bung bilang tadi ya, Bung Alfon bilang, dulu ada namanya politik busuk. Politik busuk yang mungkin diidentikan dengan pihak-pihak yang terlibat di masa Orde Baru kan. Kroni-kroni di waktu itu. Ya kan? Kalau soal politik uang, saya agak berbeda sedikit dengan Bung Alfon. Di waktu itu saya menyaksikan betul bahwa politik uang tidak menjadi isu besar waktu itu. Yang dilawan adalah memang politik busuk. Politisi yang kemudian terlibat di proses transisi, tapi punya hubungan sejarah dengan masa lampau Orde Baru. Kan itu yang disebut dengan politik busuk. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ada alasan motivasi tadi ideologis, ini ada motivasi soal taktis. Ya. Saya kenapa dengan teman-teman Koalisi Masyarakat Sumatera Barat sekarang lebih awal menggagas gerakan ini muncul, kami memang ingin menjawab tentang tentang tonjokan teman-teman masyarakat ya, termasuk juga partai politik, kok sekarang ujuk-ujuk muncul lah. Jadi kami kan muncul lebih awal nih. Jauh sebelum pilkada kita sudah bergerak. Walaupun dari gerakan kami ini memang nyatanya, faktualnya kan gerakan ini sudah melemah nih. Kita akan menghimpun serakan-serakan gerakan-gerakan yang saya kira memang spirit kita masih punya, tapi resources kita terbatas. Gitu. Tapi apapun itu dah, karena kita berangkat dari motivasi ideologis bahwa ini adalah sebuah perjuangan tentang keadaban republik ya, tentang keadaban demokrasi kita, tentang soal bicara tentang konsep demokrasi esensial, maka ini harus kita lawan bersama. Tentu kita dengan harapan gerakan ini tidak hanya terkonsentrasi digerakkan oleh teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil. Kita berharap nanti politisi kayak Dadayat juga ikut bergabung, ya, partai politik juga ikut bergabung, masyarakat Sejauh ini partai politik ada yang enggak, belum ya. Potensial Pak ya. Setelah tidak di partai lagi bergabung. Tetap di partai gitu kan, tapi nggak di DPRD. Apa yang disampaikan aja persoalan motivasi ideologis dan taktis itu tidak on the track lah. Karena ideologis kan. Tapi pertanyaannya ideologi seperti apa? Ideologi seperti apa? Gitu. Karena ini mimpi kan. Mimpi tentang bagaimana kita berharap bahwa 26 tahun berjalan, ini jangan-jangan rontok hanya ketika kita membiarkan. Walaupun yang kita lawan ini bukan gampang dah. Ini yang kita lawan ini seperti yang udah bilang tadi, bisa jadi yang kita lawan ini masyarakat sendiri yang sudah mulai terbiasa, ada nilai baru, tradisi baru yang sudah inherent dalam kehidupan politik masyarakat, politik dan akar rumput gitu. Politik transaksional bahasanya sekarang kan. Lu ada mau, saya punya barang, lu kasih apa dan saya kasih kan gitu. Tapi bagi saya ini kan sesuatu impact menurut saya, dampak nih. Kenapa dulu misalnya orang krisis juga terjadi 55 kan kalau kita bicara sejarah pemilu, tapi kenapa kok masyarakat warga negara mau berpartisipasi? Kalau tadi dibilang oleh Harun Mas bagaimana kita mendorong politik partisipatif, orang dulu mau beriur, berkontribusi kan? Kenapa itu bisa terjadi? Sekarang gimana? Masalah mau beriur nggak? Sekarang kan tidak. Kan ada problem sebenarnya. Problemnya adalah saya rindu seperti itu. Bung Ajo mau nyalek ya? Tenang aja. Saya yang buat balihonya, saya pasangkan, saya buat alat peraga. Tapi kalau duduk, inilah program perjuangan. Kalau duduk nanti tidak perjuangan, saya renggut Anda di kursi DPRD. Saya rindu seperti itu. Dan itu memang terjadi dah. Saya kan tesis saya kan berkaitan dengan politik 50-an. Yang menyinggung sedikit soal pemilu. Berarti kita udah mulai ya? Udah Amerika aja yang ini. Luar biasa. Amerika kan juga dibuka juga donasi. Orang dulu pergi kampanye dah. Dulu kan ada istilahnya di pemilu 55 itu ada dua agenda. Memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante kan. Itu orang datang tanpa dibayar. Bahkan dia beriur mengumpulkan duit, ya kan? Kenapa kok bisa? Jawabannya sederhana. Karena waktu itu
masyarakat sangat percaya dengan elit politik. Ya, Ya. ya. Ada ketauladanan politik di masa itu. Sekarang. Kalau sekarang ada Sekarang duitnya. ada tidak. Jadi tidak boleh soal politik uang ini disalahkan masyarakat ada. Yang perlu Sehingga yang buang pun mengoreksi tidak berani total. nyalek dia. Dia tahu ya. Tidak berani. Pasti Ada ditanya, uang nggak? Jadi enggak. Nah, jadi menurut saya masyarakat timur ya ketika kita bicara Asian value sebenarnya kan itu yang ada dalam masyarakat ketimuran. Orangnya adalah orang yang ramah, orang yang baik ya kan, Harga diri. punya harga diri ya, walaupun sedikit malas gitu, tapi potensi kebaikan itu lebih besar dibandingkan potensi keburukan. Itu yang saya tahu ya tentang masyarakat ketimuran, masyarakat Asia lah, atau Asia Tenggara, atau Indonesia. Mereka mau bergotong royong kok. Ya, ciri masyarakat agraris itu. Ya. Ideologi gotong royong itu kan berangkat dari apa yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya. Orang mau beriur, terjadi bencana orang mau goro gitu ya, mau patungan. Itu luar biasa ada. Tapi kenapa kemudian perilaku ini berubah? Yang pertama kali koreksi diri itu adalah para elit politik dah. Ini minta maaf kita. Nggak apa-apa, nggak ngomong. apa-apa. Terbuka ya. Kita klarifikasi biasa saja. Ya. Bang minta maaf. Ini menuduh. Udah masuk tujuannya, Bang. Sorry ya. Ya kan, yang bangun narasi. Maaf, tuduhan dong. Ya itu kan Gua pelajar hukum juga, dong. bukan menuduh tapi faktanya kan begitu. Kita harus korektif. Panutan. Ya, panutan. Kenapa dulu orang mau secara ikhlas, sukarela gitu. Tapi artinya apa? Kita punya tradisi politik yang baik. Ya kan? Yang ini yang saya kira lama-kelamaan tergerus. Dan penyebab tergerusnya jujur kita bilang, ini produk sistem politik kita kan impor sebenarnya. Ya, ya. Impor semuanya kan. Mana yang asli ya? Berkali lokal. Origin ya, Iya. proses politik yang ada. Oh. Minangkabau luar biasa menurut saya bagaimana mereka menentukan pemimpin dengan mekanisme alua dan patui, musyawarah mufakat kan. Itu yang sekarang jauh dari kita dah, jauh dari kita. Semuanya dibuat mekanisme one man one vote, ya kan, termasuk pemilihan RT ya. Sekarang ini ribut-ribut tuh masalah RT. Pemilih RT sekarang sudah ribut dah. Artinya menurut saya harus ada koreksi serius terhadap soal bagaimana kita menentukan pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif. Oke, Jo. Artinya, Itu menurut Jo, saya. Ajo teruslah menyemai potensi kebaikan dan tidak Bersama-sama kita. Iya, Oh, dia track itu. udah. Oke, ini untuk berdua nih. Kira-kira boleh nggak diberitahukan kepada masyarakat nih, kalau seandainya proses misal pilkada, misal eksekutif, karena eksekutif kan juga pemegang kekuasaan yang luar biasa nih. APBD provinsi sampai 7 triliun kan luar biasa gede itu, Ya. besar kan. Nah, apa sih dampaknya seorang pejabat politik ini ada karena dari proses politik uang? Kan ada masalah. Apa risikonya? Apakah tujuan berbangsa negara itu akan sekian jauh, kecerdasan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, ketertiban umum, keadilan dalam mendistribusikan potensi dan sumber daya ini, termasuk juga ketimpangan sosial dan ekonomi, ada dampaknya seperti itu. Oke, nah, jadi saya dulu ya Bung ya soal pilkada ya dalam mekanisme undang-undang positif yang berlaku sekarang ya undang-undang 17 itu ya. Kita jalan aja lihat. Tapi coba kita cermati dengan kritis ya. Saya setuju dah bahwa dengan mekanisme regulasi aturan yang ada sekarang itu mengharuskan ya dalam tanda petik kan politik butuh cost, butuh biaya, butuh dana operasional. Kita itu maklum ya. Tapi yang kita maklumkan mengeluarkan uang tidak rasional dalam tanda petik untuk mendapatkan jabatan itu sesuatu yang menurut saya mesti dilawan. Karena ini mungkin dampaknya tidak ada pihak yang dirugikan. Yang rugikan cuma calon kan. Dia sudah mengeluarkan uang begitu banyak, ya kan? Kemudian untuk memenangkan pertarungan. Tapi problem berikutnya kan tetap ada. Apa memang ada jaminan orang sekarang mengeluarkan duit besar-besaran itu tanpa tidak ada imbalan ada maksud tertentu? Nggak yakin saya dah. Nggak yakin saya. Ada orang bilang dia mendapat menghabiskan uang untuk mendampil jabatan kepala daerah untuk mengabdi lillahi ta'ala. Nggak yakin saya. Lebih baiklah urusan sosial saja.
sumbangkan ke musala, sumbangkan ke anak yatim, Beasiswa misalnya. beasiswa. Ngapain harus menjabat kepala daerah? Itu pertanyaan intinya adalah, jadi kalau ada orang cakada gitu, calon kepala daerah mengeluarkan uang yang tidak rasional untuk ukuran kepala daerah selevel kabupaten, kota, itu perlu dipertanyakan menurut Yang saya. APBD-nya kecil. Kecil gitu. Kalau pertanyaannya ingin mengabdi, banyak kok tempat mengabdi. Ini kan jadi sebuah pertanyaan dah. Jadi bagi saya ada orang yang mengeluarkan duit tidak rasional menurut saya dalam konteks mungkin kita bandingkan dengan dana yang akan dikelola menjadi kepala daerah itu patut kita pikirkan serius gitu. Dan masyarakat mungkin mesti Harus cerdas juga gitu. Harus cerdas juga. Ya. puluhan miliar juga Iya. di jabatannya. Iya. Apa itu? Nah, saya nggak percaya betul itu soal ada pandangan begitu. Lebih baik kalau ingin berbuat baik tidak mesti harus jadi kepala daerah menurut saya. Bung Alfons, sistem demokrasi elektoral langsung ini kan berbiaya mahal, baik dalam konteks penyelenggara yang dibiayai oleh negara, termasuk juga pada peserta kontestan juga harus memiliki ongkos yang lebih mahal begitu. Ini mereka mau apa sih? Dalam kacamata mungkin daerah tertentu hasil riset Bung Alfons ini apakah seperti ini nih yang kita harapkan, cita-cita reformasi, cita-cita founding father negara ini gitu. Ya, itu apa ya, sesuatu hal yang sangat mudah diucapkan tapi emang agak sulit juga untuk diverifikasinya, dijelaskan lah ya. Pertama gini, visinya itu kan pada founding fathers ketika itu memang kedaulatan rakyat gitu kan. Persoalan pemilu itu kan strategi atau metode untuk bagaimana mendapatkan kedaulatan rakyat itu sendiri gitu kan. Nah, dulu kita kan dengan sistem perwakilan, sekarang secara langsung dan liberal. Gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih, itu memang udah berbeda dengan apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Karena kan sekarang kan bukan Undang-Undang Dasar 45, tetapi Undang-Undang Dasar Amandemen keempat. Kan gitu ya. Nah, Amandemen Undang-Undang Dasar keempat itu kan di situ dengan pemilihan langsung. Tadinya itu kedaulatan rakyat dengan disebut tadi dengan partisipasi rakyat lebih besar gitu kan. Ya ini kan secara liberal gitu. Nah, saya melihat bahwa ada kepentingan lebih kepada negara luar ya untuk merubah yang tadinya lebih berpusat pada rakyat, perwakilan, dan kemudian adanya musyawarah mufakat kan tidak. Ini beralih menjadi one man one vote ini ya. Dan ini kan sangat liberal. Nah, ketika itu berlangsung sangat liberal gitu kan, biaya politik menjadi sangat mahal kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah pada saat ini ketika dia mengeluarkan uang begitu banyak gitu ya, itu tidak mungkin dia tidak akan ingin mengembalikan gitu ya. Ya saya setuju kata Ajo tadi dia melakukan itu hanya untuk kepentingan pengabdian gitu kan. Sangat sumir itu dalilnya gitu. Nah, kalau semisalnya uang itu didapat memang uangnya dia, itu masih mending gitu ya. Dia ambil untuk mengembalikan apa uang yang dia keluarkan. Kalau investor gimana? Itu. Ketika diberi support oleh pemodal, namanya pemodal dalam ketik gitu ya, itu kan lebih berbahaya. Pertanyaannya adalah apa yang akan diberikan sebagai kickback gitu kan? Apakah dirinya nggak mungkin pasti akan berrelasi dengan adanya kebijakan-kebijakan terhadap bagian dari daerah-daerah itu sendiri. Apa yang ada di daerah tersebut gitu kan? Apakah sumber daya alam, kemudian juga ada kepentingan politik dan seterusnya kan gitu kan. Nah, ini paling berbahaya sebenarnya gitu kan. Nah, pada saat si investor itu mengatakan, oh saya mau nambang di situ gitu kan, nggak mungkin dia akan mengtidakkan gitu kan. Dia akan mengatakan iya gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, dia mengolah dan kemudian di Minang ini kan sebenarnya kan tanah itu berbasis pada ulayat kan gitu kan. Nah, ini negara melalui pemerintah yang menjabat pada saat itu mengiyakan tanpa meminta pendapat dari anak kemenakan ulu mama gitu kan. Itu menyebabkan relasi antara mama kemenakan menjadi semakin kendor dan kemudian kebudayaan di Minangkabau
anak berajuk kepada mama berajuk kepada ya kayak gitu ya, itu jadi hilang. Jadi nilai-nilai kearifan tradisional disebutkan oleh Aju tadi itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi akan tergerus. Jadi ini tidak hanya terkait dengan persoalan biaya politik mahal aja, tidak gitu ya, tetapi memang merubah merusak sistem tatanan yang sudah ada. Dalam pendekatan lainnya sebenarnya ini kan ada suprastruktur ya, base struktur dan suprastruktur yang dikatakan aja tadi itu. Ini ideologi ini akan tergerus dengan adanya suprastruktur terkait dengan budaya tadi gitu kan. Nah ini yang menurut saya paling berbahaya ketika politik uang dan itu dibiayai oleh orang modal dan kemudian juga dia pengen mengalihkan dari uang yang yang dikeluarkannya gitu kan. Orang melakukan tindakan politik pasti bermotif politik. Orang melakukan kegiatan ekonomi pasti berdimensi juga politik. Pasti itu pendekatannya ekonomi politik. Apalagi kalau misalnya orang ekonomis dapat studi pembangunan gitu kan, pasti pendekatan ekonomi politik gitu kan. Jadi dalam kaitan pada saat ini yang dinamakan politik uang dan kemudian dia menjalankan itu pasti akan berdampak kepada tadi itu. Yang pada gilirannya kita wariskan kepada anak cucu kita ya. Iya. Apa ya risiko yang akan mereka alami? Ya, mereka akan menanggung itu sebenarnya. Nah, ketika mereka sudah menanggung itu, apa tanggung jawab moral kita pada saat ini? Karena ini memang persoalan ujung-ujungnya dasar filsafat ini kan persoalan moralitas sebenarnya itu. Masih jadi indikator tuh moralitas sekarang. Ya, terbukti kan pada saat ini ABSBK, kecuali di Minang ini tidak dengan indikator ABSBK kan, ada bersih syarat, ada berganti bulan. Karena itu kan suatu nilai, ya. Kan gitu. Value kan, value yang hidup gitu kan. Kecuali pada saat ini sudah tidak mengenal lagi anak, tidak akui. Kan gitu kan. Kalau sebagai pertanyaan bagi kita, ya pertanyaan juga pada daerah-daerah yang lain kan pasti ada slogan-slogan itu kan, beriman gitu kan dan seterusnya kan. Itu kan sebenarnya walaupun tagline, tapi itu adalah nilai dari masyarakat yang hidup pada saat itu. Kalau misalnya dalam standar tertentu kan disebut sebagai maksim gitu kan. Itu kira-kira. Sip. Keren, Bung Alfon. Bung Alfon sejak 2011 sudah di Jakarta ya aktivitasnya? Oh iya, 2011. Kembali melihat Sumatera Barat 2024. Lah ya, Cok, mau lama. Yang ingin saya tanyakan Bung Alfon, bagaimana kampungmu hari ini? Iya memang, terakhir ya, khusus kampung saya ya, di Silungkang Sumatera ya. Barat, saya maksudnya Sumatera Barat. Oh gitu. Di pentas geopolitik nasional. Iya memang. Apa yang mesti kami lakukan? Iya banyak sih teman-teman bilang, kenapa kok tidak muncul lagi tokoh-tokoh sekaliber Hatta, sekaliber Sahri dan terusnya, gitu kan. Nah itu menjadi pertanyaan. Gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah realitas dulu itu berbeda dengan saat ini atau tidak? Kalau menurut saya tingkat keterancaman sama, kan gitu kan. Dulu terancam dengan kolonialisme, gitu ya. Muncullah tokoh-tokoh Minang, gitu kan, untuk mengatakan gitu. Ya. Nah, mereka pergilah merantau, gitu kan, apa dikatakan Deliar Nur, gitu kan. Ya, apa istilahnya, pantunnya gitu kan. Merantau bujang. Seperti itu gitu ya. Merantau. Ya, bujang dahulu gitu kan. Nah, macam-macam kayak gitu kan. Nah, apakah itu menjadi penyebabnya atau memang perantauan itu bukan dalam aktivitas untuk pemikiran dan macam-macam. Karena dulu Hatta Tan gitu ya. Itu memang keluar gitu kan. Keluar luar negeri gitu kan. Itu melihat nilai-nilai. Melihat nilai-nilai gitu kan. Nah, saya nggak tahu sekarang tuh kayak gimana. Kalau misalnya sekarang kan istilahnya dibicarain kita itu ya. Kalau udah pergi orang Minang, lihat persimpangan jalan, oh ini pas nih untuk jualan. Nah itu. Plesetan gitu kan. Apakah lebih pendekatan ekonomi itu jadi stressing sehingga menjadi tokoh-tokoh politik ekonom besar gitu kan, itu tidak muncul lagi gitu kan. Jadi pemikir-pemikir besar gitu kan. Karena sebenarnya kan ada best practices ya. Yes. Best practices yang ada di luar negeri yang bisa diambil gitu kan. Dan kemudian itu diambil dari lesson learn yang ada di Indonesia gitu kan. Nah,
itu yang akan diambil suatu antitesis Ya. untuk ke depan ini loh membangun Indonesia gitu kan. Nah, Itu tokoh-tokoh dulu tokoh dulu yang ancamannya kolonial. lebih kolonial gitu kan, bukan hanya persoalan dia itu dicari Iya. gitu kan, dipidanakan gitu kan, tetapi kan pembinaan kemudian hukuman mati kan ketika itu. Nah sekarang apa? Sekarang kan tekanannya lebih dimiskinkan beko gitu kan, nggak dibantu beko kan, kesan gitu. Jadi kan kalau dulu tuh pemikirannya ini dan ini, ekonomi politik kan gitu kan ekonomi ini politik, nah kan terus gitu kan secara didaktik. Sekarang gitu kan. Nggak tahu. Saya nggak tahu, saya cuma sakit ini aja nih, nggak tahu apa penyebabnya gitu kan. Nah itu mungkin gitu yang bisa saja benar, bisa saja salah. Nah itu juga kan misi aja kan, supaya peradaban itu tidak tergerus-terus nih. Iya. Bisa saja dimulai dari yang praktek-praktek yang tidak baik tadi secara politik, mendapatkan akses kekuasaan yang lebih. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, memang ide Ajo itu pemilu yang memiliki perspektif kearifan lokal itu menjadi penting menurut saya gitu kan. Sekarang kan yang begitu sangat liberal gitu kan, itu sampai-sampai RT pun juga baca kak banyak ya kan gitu kan. Harusnya mufakat. Ini kan tidak sampai kepada Undang-Undang Dasar 45 itu sebelum amandemen itu kan mufakat kan gitu kan. Tapi dikatakan itu menjadi bancakan segelintir orang kan gitu kan. Nah, menurut saya bukan yang begini ini yang kemudian secara semuanya itu diganti, enggak. Ambil lesson learn-nya, pembelajaran dari kesalahan itu, petik suatu best practice dari mana untuk bisa dikuatkan lagi. Gitu. Kemudian bukan langsung ditabang habis gitu kan, dan kemudian setelah itu diganti jangan sangat liberal kan gitu kan. Nyambung sedikit dah. Jadi menurut saya itu kalau kita tidak memberi pelajaran ya, saya coba sedikit ulas ya. Munculnya soal masivitas politik uang dan termasuk yang terakhir itu soal politik dinasti. Itu kan berkorelasi kuat dengan biaya politik mahal. Betul. Nah, ya kan munculnya yang terbaru itu kan soal politik dinasti. Kan sederhana aja logika politik dinasti ini kenapa muncul. Daripada saya kasih uang banyak untuk membesarkan orang lain, lebih baik keluarga saya gitu kan. Kan sederhana aja. Tradisi dulu tradisinya tidak begitu, kan ada kader-kader politik ya yang mumpuni. Sekarang kan tidak lagi, karena ujung-ujungnya politik dagang dalam perpolitikan kita. Ketika biaya politik berbiaya mahal, ini jadi catatan penting buat kita dan gerakan yang kami lakukan ini sebenarnya punya mimpi besar dah. Apa tuh? Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga punya politik resonansi bagi teman-teman, gerakan resonansi bagi kawan-kawan di Sumatera Selatan, Aceh, Riau gitu, bahwa ada ini pesan itu ya. Pesan itu yang kita bawa. Nah, walaupun kemudian banyak juga yang sudah pesimis ya, permisif gitu ya. Nah, mungkin itu kita lakukan karena realitanya, faktualnya begini hari ini. Ini semangat zaman hari ini gitu. Tapi sebagai seorang pejuang sebagai seorang sudah dulu aktivis, bahkan sebagian udah yang ngajarkan itu ke saya, tentu kita harus jalankan terus ini. Walaupun besok hari mau kiamat, tentang nilai kebenaran harus ditegakkan. Itu ideologinya. Dunia akan runtuh, yang jelas perjuangan ini tetap harus dilanjutkan. Soal kemudian hasilnya, mudah-mudahan kita berdoa besok, setahun lagi atau 20 tahun ke depan. Ikhtiar kita harus kita lakukan, dan tentu kita berharap niat itu mesti bersih dan lurus. Udah mengundang ke sini bagi saya ini kan satu corong nih, kita bisa mengkampanyekan. Mudah-mudahan teman-teman sahabat-sahabat di partai politik mendengarkan ini, elit politik mendengarkan ini bersama gitu ya. Melakukan koreksi bersama terhadap peran bagaimana partai politik menjalankan fungsinya sebagai pendidikan politik. Kan ada peran di situ. Pendidikan politik, kepemimpinan politik, komunikasi politik, dan itu mesti kita lakukan bersama. Tidak bisa selesai. Kami sadar tidak akan bisa selesai oleh koalisi masyarakat sipil yang sudah mulai terseok-seok ini menurut saya. Sip ya. Semoga Tuhan mendengarmu. Amin. Terakhir nih sikat nih. Afon. Nah, ini jarang-jarang ke kampung gitu. Mumpung ketemu sih saya gitu. Sekarang ngomong-ngomong ambil program doktor di disertasi ya. Konsentrasinya sekarang buat. Kenapa? Jadi gini, Mas. Saya sih masih mempunyai perspektif bahwa orang lemah, kelompok rentan, orang marginal itu harus dilindungi gitu. Ya, sepakat. Nah, itu harus menjadi kunci gitu ya. Nah,
Karena kan kita melihat realitas bahwa kita semua, gitu ya, banyak menggunakan platform sebenarnya. Nah, penggunaan platform itu ternyata itu berakibat kepada kita sendiri. Gitu. Apa itu bentuknya? Itu adalah data pribadi kita. Kita secara tidak langsung memberikan data pribadi yang sebenarnya tidak hanya umum, tapi sudah sensitif. Gitu. Yang membutuhkan... Seperti apa itu sensitif biar layak kita memahami? Contoh, Nih, keuangan. keuangan. Gitu kan. KTP enggak masalah. Itu umum. Oh. Itu umum. Tapi memang kalau misalnya di KTP itu ada namanya biometrik mata, itu sama spesifik. Gitu. Itu KTP ya. Itu maka jangan sekali-kali kita mengupload KTP kita, gitu. Itu sangat berbahaya, gitu. Nah, kemudian juga keuangan kita, kemudian penyakit kita, gitu kan. Nah, itu harus memberikan suatu konsen yang sangat terbuka, gitu. Nah, itu merupakan peta terhadap kecenderungan. Gitu ya. Saya contoh begini, Bang Dayan kan pernah main Facebook kan. Yes. Nah, sekali kali itu mengklik tuh tentang contoh tentang produk suatu produk mata gitu kan. Karena mata Bang Dayan itu ada sakit gitu kan. Itu ada suatu bait yang sebenarnya itu akan mengikut gitu kan selanjutnya gitu kan. Dan yang kemudian itu akan berulang-ulang, akan datang gitu kan. Nah, itu menjadi suatu kegiatan rutin gitu sampai Bang Dayat itu mengiyakan. Itu kan kecenderungan. Kan? Sudah ada teman saya yang kenal. Kan begitu kan. Nah, itu merupakan suatu kekayaan non-oil. Itu disebut sebagai oleh Presiden Jokowi kemarin itu adalah the new oil for Indonesia gitu kan. Karena banyak betul itu kan. Dan tapi itu jadi dimanfaatkan gitu. Dan kemudian itu menjadi rentan ketika ini dikumpul di dalam suatu platform kan, platform perdagangan. Dan kemudian dia berpindah. Misal contohnya dalam satu semacam afiliasi Facebook, kemudian itu kan hidupnya kan meta, Facebook, Instagram dan seterusnya gitu. Itu kan berpindah. Kan gitu kan. Atau mungkin Abang atau Ajo pernah gitu kan mengirimkan data pribadi ke suatu bank gitu kan. Itu untuk bidang penyimpanan aja. Tahu-tahu itu muncul lagi untuk kredit gitu kan. Iya. Bawa kartu kredit. Pertanyaan dari mana tuh dapat nomor telepon kita? Kan gitu kan. Boleh nggak dia itu memindahkan data pribadi ke sini gitu kan? Nggak bisa. Itu harus ada konsen. Secara terbuka gitu. Ini kan enggak. Kan? Tuh gitu kan. Dan kemudian pengaturan data privasi atau privacy notice yang ada ya di dalam platform-platform itu sebenarnya itu tidak seimbang. Itu memanfaatkan dan kemudian itu ada syarat assumption yang menghindarkan tanggung jawab dia gitu kan apabila terjadi kesalahan gitu kan. Nah, jadi pemilik data atau data subject itu ada kelompok rentan. Nah, oleh sebab itu saya menilai bahwa pelindungan data pribadi saat perpindahan data pribadi dari data subjek itu harus dilindungi dan berdasarkan perspektif itikat baik. Di mana itu itikat baik banyak. Kita bisa ambil itu tidak hanya dalam 1320 gitu kan, 1338 ayat 2 gitu kan, tetapi juga ada nilai-nilai dinilai di mana aja secara universal gitu kan. Itu juga di Al-Quran juga ada gitu kan. Bagaimana pelaksanaan itu berdasarkan nilai-nilai yang ada gitu kan, sehingga dia memang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bersinggungan dengan ini gitu. Jadi itu merupakan dasar privasi saya dan saya itu tidak lepas dari apa menjadi background saya gitu kan. Walaupun itu kelihatan privat gitu kan, itu sebenarnya kita pengen melihat bahwa di situ ada kelompok rentan yang harus dilindungi dan perspektif hak asasinya berupa data pribadi. Oke, bahasa sederhananya bisa dihimbau mungkin saran dari Bung Alfon. Hey, teman-temanku, jangan lakukan ini ketika ada notice dari medsos atau dari ke handphone. Ada kira-kira tips ya? Karena ada juga ya, teman-teman ketipu. Oh iya memang. Jangankan itu, orang membeli di Facebook, dalam satu ini ya, jaring sosial gitu kan, itu kan ada namanya e-commerce. Iya. Itu kan dia meminta nomor pribadi kita yang sebenarnya bisa dipergunakan juga untuk yang lain-lainnya. Gitu.
misalnya ini datang dari luar negeri dan kemudian dibilang ini dia imigrasi dan kemudian ditakut-takuti ada. Bahasa sederhananya adalah pergunakanlah data pribadi Anda dengan sebaik-baiknya dan jagalah itu, gitu. Data pribadi itu sepanjang kita keep dia menjadi data pribadi yang menjadi rahasia. Iya. Tapi kalau semisalnya data pribadi itu sudah diumbar, itu menjadi data umum. Kan gitu sebenarnya. Nah, karena begini, ada satu saat orang nyaman. Saya contoh, ini abang nih kan? Ya. Betul kan? Karena abang sudah mempublis. Ini wajah saya. Tapi ada orang yang tidak nyaman. Kan? Ketika orang tidak nyaman dengan gambar ini, ya ngapain? Kan gitu kan? Karena dengan wajah ini bisa disalahgunakan loh wajah ini. Betul. Kan gitu kan? Matanya dicopot satu misalnya kan, atau digunakan untuk usaha ini misalnya. Oke, iya benar-benar. Nah, jadi intinya adalah pergunakanlah data pribadi Anda dengan sebaik-baiknya dan jangan sebar data pribadi itu dengan orang atau dengan pihak-pihak yang tidak bisa dipercaya. Sip, itu dia poinnya. Karena memang emosional atau tidak tahu misalnya kan, Iya. atau berharap untung, Iya. kita umbar data pribadi. Iya. Oke, terakhir Jo. Ya. Masih kuat atau udah lelah Jo berjuangnya? Masih dah. Walaupun akhirnya kita hanya beberapa orang kan, dalam perjuangan tetap lebih tua aja nanti dari umurnya mah. Ganteng kali kan masih. Kan dari ibu kota. Iya. Orang kota aja. Itu faktor apa saja. Faktor Kayak masih tidak muda kan. Iya Jo. kamu udah banyak minum teh gitu kan. Kamu minum air putih ya kan. Kita sudah mulai klub ya. Ini aja. Aja dari pikir rakyat tadi bikin demokrasi berkualitas tadi kan. Rambut masih kayak kurang aja. Kira mohon terima kasih ya Pak Jo, terima kasih. Sama-sama. Saya berdoa adik-adik saya ini tetap sehat dulu yang pertama, dan juga sukses dimanapun juga tempat beraktivitas. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Di suatu kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa bisa kita bincang banyak hal. Ya, gara-gara Mudah-mudahan apa yang pahit kami sampaikan lama-lama biar menjadi manis lah. Iya. di balik kepahitan Seperti itu kopi ada pahit. kemanisan. Nah, Hidayat kan? betul. Pahit adalah obat, Iya. opo-opo adalah virus jahat. Demikian bincang kami sore hari ini dengan tokoh yang luar biasa ini. Kita ketemu pada sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Bersama Bang Dayat, kekuatan kita tak akan terkalahkan. Dengan kebersamaan kita pasti bisa mencapai cita-cita.